Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi yang kami ingin sampaikan, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Perkenalkan, nama saya Nisa Cahaya Karima dan teman saya Desita Khairunisa. Kami akan mempresentasikan materi tentang tujuan perkembangan kurikulum dan pendekatan kurikulum anak usia dini. Tujuan perkembangan kurikulum. Kurikulum anak usia dini berisi seperangkat kegiatan belajar melalui bermain yang dapat memberikan pengalaman langsung bagi anak dalam rangka mengembangkan seluruh potensi perkembangan yang dimiliki oleh setiap anak. Tujuan pengembangan kurikulum menurut Catherine dan Allen adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Menurut Naesi terdapat dua hal penting tentang kurikulum. Yang pertama adalah program kegiatan bermain pada anak usia dini diterapkan berdasarkan kurikulum yang berpusat pada anak serta mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil dan mengaitkan berbagai konsep perkembangan. Teori perkembangan anak. Perkembangan adalah suatu perubahan kualitatif dari fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar. Wolfgang dan Wolfgang mengatakan teori perkembangan antara lain, yang pertama, tanggapan dengan proses yang terjadi dalam diri anak dan berusaha mengikuti arus perkembangan anak individual. Yang kedua, mengkreasikan lingkungan dengan materi luas yang beragam dan alat yang memungkinkan untuk belajar. Yang ketiga, memperhatikan laju dan kecepatan belajar dari masing-masing anak. Yang keempat, bimbingan dari guru agar anak tertantang untuk melakukan sendiri. Pendekatan berpusat pada anak. Coughlin mengemukakan pembelajaran berpusat pada anak bertujuan, yang pertama, mengembangkan kemampuan anak secara alamiah sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, berusaha membuat anak bebas dan aman secara psikologis sehingga senang belajar di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan kerjasama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, menekankan pada asas keterbukaan bagi hal yang menunjang pendidikan anak. Dan yang terakhir, berusaha melengkapi segala kebutuhan yang menunjang perkembangan anak secara optimal. Pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme dapat disimpulkan bahwa yang pertama, aliran konstruktivisme meyakini bahwa pembelajaran terjadi saat anak berusaha memahami dunia di sekeliling mereka. Yang kedua, setiap anak membangun pengetahuan mereka sendiri berkat pengalaman-pengalaman dan interaksi aktif dengan lingkungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan kurikulum anak usia dini. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang ditunjukkan untuk membawa siswa ke arah perubahan. Perubahan yang diinginkan dan menilai perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum adalah suatu proses siklus yang tidak pernah ada titik awal dan akhirnya. Yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum anak usia dini, anak-anak merupakan generasi pelangsung kehidupan umat manusia. Demikian juga keberadaan bangsa ini di masa depan berada di tangan mereka yang saat ini masih terhitung sebagai anak-anak. Secara alamiah, peran setiap generasi akan digantikan oleh generasi sesudahnya. Oleh karena itulah, penyiapan generasi mengganti atau generasi penerus itu menjadi mulhak harus dilakukan. Setiap generasi akan menghadapi tantangan dan problemnya sendiri, tidak sama dengan yang dialami oleh generasi sebelumnya. Penyiapan generasi harus dilakukan dengan mempersiapkan sejak usia dini, sehingga upaya tersebut harus diformat melalui pengembangan pendidikan anak usia dini. Dalam proyek pengembangan pendidikan anak usia dini, ini harus diperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan, psikologi, perkembangan anak, serta karakteristik umum anak.
melalui beberapa peraturan perundangan Indonesia memandang penting upaya mempersiapkan generasi bangsa di masa pendatang dengan memberi perhatian dan menempatkan pendidikan usia dini pada posisi yang sangat strategis dengan upaya memperdaya generasi yang baik pada usia dini yang akan dihasilkan anak-anak yang memiliki masa depan cerah karena mereka kelak menjadi orang yang dewasa, kreatif, dan mempunyai rasa percaya diri yang kuat. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. Para ahli perkembangan anak, baik psikologi, psikiater, maupun dokter, menyatakan bahwa pada usia dini, yakni usia dari 0 sampai 6 tahun pertama kehidupan seorang manusia, merupakan masa di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, dan sosial berlangsung dengan sangat pesat, sehingga sering diasumsikan bahwa berhasilan pada masa ini menentukan seluruh keadaan masa depan seorang anak. Suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai berusia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletak dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, koordinasi motorik, halus dan kasar, kecerdasan, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sosio-emosional, sikap dan perilaku, serta agama, bahasa, dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Saat ini, bidang ilmu pendidikan, psikologi, kedokteran berkembang dengan sangat pesat. Keadaan itu telah membuka wawasan baru terhadap pemahaman mengenai anak dan mengubah cara perawatan dan pendidikan anak. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seorang terhadap proses tertentu. Pendekatan lebih menekan pada usaha dan penerapan langkah-langkah atau cara kerja dengan menerapkan sesuatu strategi dan beberapa metode yang tepat. Pendekatan dapat diartikan secara titik tolak atau sudut pandang seorang terhadap suatu proses tertentu. Dengan demikian, pendekatan perkembangan kurikulum menunjukkan pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan kurikulum pendidikan dasar yaitu yang pertama, pendekatan bidang studi. Pendekatan bidang studi ini merupakan bidang studi atau mata pelajaran sebagai dasar organisasi kurikulum. Yang diutamakan dalam pendekatan ini adalah penguasaan bahan dan proses dalam disiplin ilmu tertentu. Dalam pendekatan bidang studi ini diharapkan agar peserta didik dapat menguasai semua pengetahuan yang ada di kurikulum tersebut. Yang kedua, pendekatan integratif. Pendekatan integratif dapat dimakna sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses interbidang studi. Artinya, beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan, misalnya mendengarkan diintegrasikan dengan membaca dan menulis. Menulis diintegrasikan
mengintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Yang ketiga, pendekatan sentralisasi. Pendekatan sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau berada di posisi puncak pada sesuatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintah lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Yang keempat, pendekatan desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otom dalam kerangka NKRI. Yang kelima, pendekatan rekonstruksi sosial merupakan pendekatan ini memfokuskan kurikulum pada masalah penting yang dihadapi masyarakat, seperti polusi, ledakan penduduk, mata pelaka akibat tujuan teknologi. Dalam gerakan ini terdapat dua kelompok yang sangat berbeda pandangan terhadap kurikulum, yaitu rekonstruksialisme konservatif sama rekonstruksialisme radikal. Yang keenam, pendekatan teknologis adalah salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yang mana sebuah pendekatan yang ada dalam pengembangan kurikulum saling membantu dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang sekiranya tidak bisa dicapai oleh masing-masing pendekatan tersebut. Berikut ini akan dipaparkan tentang pendekatan teknologis, salah satu dari pendekatan pengembangan kurikulum yang diterapkan sebagai langkah untuk mencapai tujuan pendidikan dan melengkapi aspek-aspek yang sekiranya tidak bisa dicapai dengan pendekatan lain dan bisa dicapai dengan pendekatan lain ini. Yang terakhir, pendekatan humanistik merupakan memandang kurikulum sebagai alat untuk mengembangkan diri setiap individu peserta didik. Substansi merupakan rencana belajar yang disusun bersama antar anak didik dan guru. Adapun tujuan kurikulum humanistik menekan pada segi perkembangan pribadi, integrasi, dan otonomi individu. Jadi, kesimpulan pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan usia dini adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik, khususnya kurikulum yang sesuai dengan jenjang pendidikan anak usia dini. Pengembangan sesuatu jenis pendekatan atau orientasi pada umumnya menentukan bentuk dan pola yang dipergunakan oleh kurikulum tersebut. Secara teoritis, menurut pengembangan studi tentang kurikulum dapat digolongkan ke dalam beberapa teori pendekatan dan dari masing-masing pendekatan memiliki penekanan tersendiri. Oleh sebab ini, perlu dikaji serta dianalisis tentang pendekatan-pendekatan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan pendidikan anak usia dini, karena tidak semua pendekatan pengembangan kurikulum sesuai dengan karakteristik pendidikan anak usia dini. Berdasarkan pemaparan kajian tentang beberapa pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum anak usia dini, diharapkan pendidik, terutama guru, mampu mengembangkan kurikulum dan menghasilkan kurikulum yang lebih baik, khususnya kurikulum pendidikan anak usia dini, untuk mencapai pendidikan yang diharapkan. Terima kasih. Demikian akhir dari presentasi kelompok 15. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah menyimak video kami.